Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang jujur aja berat tapi penting banget. Ini adalah kisah tentang manipulasi, kontrol, dan perjuangan yang luar biasa untuk bisa selamat. Cerita ini diangkat dari memoir Aurelie Moremans, dan ini bakal membuka mata kita banget tentang gimana kekerasan itu bisa bersembunyi di balik pesona seseorang. Jadi, kita akan bedah momen-momen penting dari bukunya buat ngerti gimana sih sifat pelecehan psikologis itu yang seringkali halus, tapi ternyata dampaknya sangat mengerikan. Ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua bahwa kekerasan itu seringkali terjadi di tempat yang paling nggak kita duga. Kutipan pembuka dari memoir ini, sebagian kisah dimulai saat tak ada seorang pun yang melihat, itu langsung bikin kita dek, benar-benar ngena kan? Ini ngingetin kita kalau cerita-cerita yang paling gelap itu justru sering terjadi di balik pintu yang tertutup, jauh dari mata publik. Cerita Aureli ini dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kayak mimpi jadi nyata, sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Dia itu tadinya cuma seorang gadis muda yang pemalu dari keluarga sederhana di Belgia, yang hidupnya bentar lagi bakal berubah total. Coba deh bayangin, umur 14 tahun dapat kesempatan emas yang langsung bawa dia pindah ke negara baru. Tapi di sisi lain dia jadi merasa terisolasi, nggak fasih berbahasa Indonesia, dan tiba-tiba dia jadi tulang punggung buat keluarganya. Ini adalah titik awal dari semua yang akan terjadi. Dan pas dia lagi di posisi yang rapuh banget kayak gitu, muncullah sosok pria yang menawan ini ke dalam hidupnya. Pertemuan inilah yang jadi titik balik yang bakal nentuin nasibnya ke depan. Dari sini aja udah kelihatan banget ketidakseimbangan kekuatannya. Aurelie masih 15 tahun waktu dia ketemu Bobby, seorang aktor terkenal yang umurnya hampir 29 tahun. Jomplang banget kan? Buat anak remaja, Bobby itu kelihatan dewasa, percaya diri, dan jelas sangat memikat. Nah, ini nih cara dia masuk ke dalam hidup Aureli. Dia hujani Aureli dengan pujian atau yang sering kita sebut love bombing. Dia bikin Aureli merasa super spesial, merasa dilihat dengan cara yang belum pernah dirasain sebelumnya, apalagi di tengah rasa kesepiannya. Prosesnya cepat banget gila. Cuma dalam sebulan dia udah berhasil masuk ke keluarganya dan ke hubungan mereka. Tapi coba deh perhatiin jawabannya pas Aureli coba bikin batasan. Nanti kita lihat. Kedengarannya santai ya, tapi di baliknya itu ada penolakan total terhadap keinginan Aureli. Ini red flag pertama. Nggak butuh waktu lama, pesona di awal itu langsung berubah jadi pola kontrol dan manipulasi psikologis. Tali-tali kendali mulai mengikat Aureli, pelan-pelan tapi pasti. Nah, yang krusial di sini adalah gimana kontrol ini terjadi secara bertahap. Mulainya dari sesuatu yang mungkin terasa kayak perhatian kan, nanyain lokasi terus-terusan, terus naik level jadi cemburu buta, sampai akhirnya isolasi total. Setiap langkah itu dirancang buat mempererat cengkramannya, misahin Aureli dari dunianya. Ini contoh sempurna dari manipulasinya. Dia muter balikin kebaikan yang dia lakukan jadi senjata. Dia bikin Aureli merasa bersalah cuma karena hal sepele kayak ketiduran. Seolah-olah tindakan normal itu jadi bukti kalau Aureli nggak cukup berterima kasih sama dia. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar mengerikan. Di dalam rumahnya sendiri, di kamarnya, dia melanggar batas dengan cara yang paling menakutkan. Rasa aman Aureli dihancurkan di tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman buat dia. Setelah melakukan pelecehan seksual, dia ngucapin kata-kata dingin ini. Gila kan? Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah klaim kepemilikan. Dia membingkai pelanggarannya itu sebagai sebuah janji, seolah-olah tindakannya itu membelinya hak atas masa depan Aureli. Sejak kejadian itu, cengkramannya jadi total, absolut. Dia bahkan berhasil mengubah Aureli jadi senjata buat ngelawan orang-orang yang justru sebenarnya lagi berusaha nyelamatin dia. Waktu orang tua Aurelia akhirnya turun tangan dan melarangnya ketemu Bobby, ini responsnya. Bukan minta maaf atau coba mertiin, tapi langsung ngancam bunuh diri. Ini adalah taktik manipulasi pamungkas buat ngejebak Aureli dalam rasa takut dan rasa tanggung jawab yang salah. Dan di sini, dia dapat senjata pamungkasnya. Untuk membuktikan cintanya dan menghentikan ancaman bunuh dirinya, Bobby maksa Aureli buat ngirim foto-foto telanjangnya. Foto-foto inilah yang kemudian jadi alat pemerasan, tali kendali paling kuat yang dia pegang buat ngancurin hidup Aureli kapanpun dia mau. Coba deh, kalian posisikan diri di sepatu Aureli sejenak. Kalian bakal ngapain? Di satu sisi, kalian harus melindungi keluarga dari tuduhan palsu. Di sisi lain, ada ancaman kehancuran diri kalian sendiri kalau foto-fotonya disebar. Ini pilihan yang mustahil, dirancang buat ngancurin dia apapun keputusannya.
Akibatnya, sangat menyakitkan. Dia dipaksa memainkan peran sebagai korban dari orang tuanya sendiri, sementara pelaku sebenarnya narik semua tali dari belakang layar. Dia dipermalukan di depan umum dan jadi terisolasi sepenuhnya, persis seperti yang diinginkan Bobby. Semua tekanan dan pelecehan nonstop ini akhirnya bikin Aureli sampai di titik puncaknya, di mana senar terakhir pun putus. Inilah klimaks dari semua penderitaannya. Tuntutan-tuntutannya makin gila dan gak masuk akal, sampai maksa dia buat cukur rambut. Ini bukan lagi soal kontrol, tapi soal ngancurin dia seancur-ancurnya. Dia pengen ngambil setiap bagian dari identitas dan martabat Aureli cuma buat nunjukin kekuasaannya yang mutlak. Nah, ini dia momen kuncinya. Di tengah semua kekacauan dan ketakutannya sendiri, suara tangisan ibunya itu menembus segalanya. Momen itulah yang menyadarkan dia. Dia nggak bisa lagi jadi senjata yang dipakai buat nyakitin keluarganya sendiri. Dan inilah tindakan perlawanan pertamanya yang nyata. Dia ambil HP rahasia yang dikasih Bobby itu, dan dia hancurin sampai jadi serpihan. Dengan menghancurkan ponsel itu, dia juga menghancurkan satu-satunya jalur komunikasi Bobby ke dia. Ini langkah pertama buat merebut kembali hidupnya. Narasi utama kita berakhir di sini dengan sebuah metafora yang sangat kuat. Momen menghancurkan ponsel itu, saat itulah senar pertama yang mengendalikannya akhirnya putus. Perjuangannya memang belum selesai, tapi ini adalah awal dari pertarungannya untuk kebebasan. Jadi, setelah dengar semua ini, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa kita ambil? Kisah Aureli ini benar-benar maksa kita buat melek kalau kekerasan itu nggak selamanya berupa pukulan atau luka fisik. Seringkali, kekerasan itu adalah penjara tak terlihat yang dibangun dari kata-kata, ancaman, dan manipulasi. Dan ini jadi pengingat betapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk bisa memutuskan senar-senar itu dan akhirnya bertahan hidup.